Pertanyaan saya terkait upaya untuk meningkatkan UMKM ya. Langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu dan Bapak narasumber ini, termasuk mungkin banyak pedagang-pedagang yang saat ini mengalami lesu dengan keadaan lemah, dengan keadaan ekonomi lemah ini, ya, saingan pesat dan juga pembelinya kurang, itu ya. Itu bagaimana menghadapi masalah tersebut ini, ya. Baik kalau begitu. Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Terima kasih banyak RRI. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Pak Ahmad di Jember ya, Pak Coach Getty dan Bu Erna. Nanti jawabnya ya Coach ya. Kita jeda sebentar ya Coach. Ya. Ya. Pendengar Anda ingin bergabung juga bersama kami silakan ya. Kami buka line teleponnya di 352-3172, 384-4545 dan 386-2375. Selepas informasi yang satu ini kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Pendengar, kita masih membahas mengenai rahasia usaha kuliner ayam penyet Bandung tumbuh yang cukup besar sekali bersama ada Coach Margetti Herwin dan juga ada Bu Erna selaku ownernya dari usaha ayam penyet ini ya. Kita sapa lagi di Zoom. Selamat malam Coach Getty dan Bu Erna, masih bisa mendengar saya ya? Malam. Baik. Nah, sebelum ke Bu Erna, saya ke Coach Getty dulu ya, Bu Erna sebentar ya. Coach, tadi ada pertanyaan dari Pak Ahmad tentunya, bagaimana ini langkahnya, apa saja kira-kira upaya yang harus dilakukan di tengah gempuran yang sepertinya UMKM ini ada juga yang mengalami permasalahan seperti mungkin ya tidak terlalu banyak customer, bahkan ada sempat juga yang beberapa yang gulung tikar gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan Coach? Ya, jadi seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa produk itu menjadi utama. Produk yang berkualitas, ya, produk yang memang berbeda dengan produk sejenis. Masalah rasa, para pelanggan di Indonesia ini sudah sangat pintar gitu ya. Bisa membedakan walaupun sama-sama ayam, sama-sama dipenyet gitu ya, sama-sama pakai sambal, ya. Ternyata ada hal yang beda. Karena ini berhubungan dengan selera, berhubungan dengan cita rasa. Dan juga tadi ada kata-kata Bandung, berarti itu mengundang bahwa ini ayam penyet yang berbeda dengan yang umum. Karena mungkin yang di Jakarta itu rasanya rasa Betawi atau Jakarta. Tetapi dengan ayam penyet Bandung ini menandakan ada ciri khas yang berbeda. Apalagi ada 6 varian sambal. Jadi itu awal dari kita memulai usaha. Sehingga begitu itu sudah terbukti, produk itu sudah dicari sama pelanggan, barulah kita bisa melihat perkembangan-perkembangan lain yang harus kita majukan, harus kita jalankan, termasuk membuka cabang setelah satu sukses. Jangan membuka cabang banyak tapi belum terbukti bahwa produknya itu benar-benar dibutuhkan orang. Untuk membuka cabang juga kita harus melihat mana ciri karakter pelanggan yang identik dengan cabang kita yang awal, melakukan riset pasar, melakukan riset kepada pelanggan-pelanggan loyal, dan juga menanyakan mungkin adakah kritikan dari pelanggan-pelanggan yang tidak balik lagi karena mungkin mereka ada cita rasa yang tidak cocok. Jadi seperti itu. Kalau dari pandangan bagaimana saya mengcoach atau melatih seorang pebisnis untuk siap dalam memulai bisnisnya, Bung Fahmi. Baik, saya ke Bu Erna ya Coach sebentar. Bu Erna masih bersama kami, Bu? Masih, Kak. Baik, Bu Erna sebentar ya. Ada satu pertanyaan nanti buat Bu Erna, tapi saya ke Pak Yayat dulu di Pontianak yang sudah bersama kita. Pak Yayat, selamat malam Pak. Silakan Pak. Selamat malam, Assalamualaikum Bung Fahmi dan Coach Getty. Ya, silakan Pak. Ini mau bertanya sama Coach Getty nih. Ini Coach, kadang-kadang kan ada orang melakukan hal yang sama, teori yang sama, kemudian dengan cara yang sama, tata kelola yang sama, tapi hasilnya mungkin beda, Coach. Maksud saya, apakah ada faktor keberuntungan dalam keberhasilan sebuah usaha? Jadi berapa persen faktor keberuntungan itu bisa terjadi begitu, Coach? Baik. Selamat malam Bung Fahmi dan Bung Coach. Ya, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum ke Bu Erna, Coach Getty jawab dulu ya. Faktor luck ya. Coach, gimana Coach?
Pengalaman saya dalam mengcoaching, faktor keberuntungan itu hampir tidak ada, Bung Fahmi. Oke. Jadi kalau kita berbisnis tidak ada faktor keberuntungan. Hmm. Beruntung dapat tempat yang bagus, ternyata nggak laku. Beruntung karena diturunkan produk dari orang tua, tidak perlu riset, ternyata nggak bisa dikembangin. Ya. Ya. Jadi keberuntungan itu sama sekali di dalam bisnis itu tuh cuma sebagai alasan. Oke. Orang yang produknya tersaingi selalu bilang lawannya, kompetitornya bilang dia beruntung. Ya, selalu Oke. bilang begitu. Itu menjadi sebuah pembenaran untuk menghibur diri kita yang produk kita atau usaha kita belum berhasil. Nah, yang tadi saya bilang, orang yang namanya mau mulai usaha, dia benar-benar sangat suka dengan usaha yang dia jalankan. Ya. Bu Erna bikin ayam penyet karena dia suka masak. Kalau dia diturunkan sama orang tuanya, makanan, menu, atau cita rasa yang enak atau yang unggul, tapi dia nggak suka masak, dia mungkin bukan berbisnis produk ayam penyetnya. Mungkin aja dia cuma berbisnis jualan online-nya aja, tapi dia tidak jualin produk peninggalan mungkin dari orang tuanya. Bisa jadi, ya, yang diturunin cuma sifat bisnisnya, perilaku bisnisnya yang diturunkan, kemampuan bisnisnya. Ada nggak coach yang kayak gitu? Ada, ya. Bapak ibunya catering, ibunya mempunyai catering yang unggul, ternyata anaknya nggak jualan catering, anaknya jualan kue, karena anaknya suka dengan kue, tidak suka dengan catering yang ibunya buat. Tetapi yang diturunkan adalah mental bisnisnya. Itu mungkin, dan itu bukan beruntung. Itu melalui sebuah proses yang dibangun secara bertahap, ya, dan kita juga sebagai pengusaha mau belajar, mau menyukai apa yang kita lakukan sehingga hasilnya jadi lebih baik. Itu Bung Fahmi. Iya, jadi nggak salah juga ya kalau bapak ibunya itu ya bisnisnya catering terus anaknya jualan kue, nggak ada yang salah ya coach. Yang penting tetap Nggak ada yang salah. di jalur yang track yang benar gitu ya. Ya, dia suka terhadap apa yang dia lakukan. Baik kalau begitu. Saya ke Bu Erna sebentar ya coach. Bu Erna mungkin bisa menceritakan kepada pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net ini sekarang ini ayam penyet Bandung ini sudah ada di mana saja cabang-cabangnya dan apakah mungkin kedepannya akan bertambah lagi? Oke, baik. Alhamdulillah sepanjang perjalanan dari 2013 sampai 2019 pada saat COVID, kami punya 9 cabang. Tapi bisnis itu berjalan secara konvensional, di mana saya hanya menjadi seorang pedagang yang tidak punya mimpi, yang tidak punya goal setting mau seperti apa. Pokoknya yang penting saya bisa hidup, semua karyawan kebayar, semua supplier kebayar, sudah itu saja. Tapi tidak dipungkiri ya, alhamdulillah ada aset, kemudian saya bisa beli apapun yang saya mau gitu ya, seperti itu. Nah kemudian pada saat pandemi datang, itu semua closing. Tim semua dipulangkan, kemudian saya nggak tahu harus apa lagi. Karena pada saat dulu, saya terlena dengan penjualan offline, di mana jualan saya hanya cukup 3 jam saja, sudah habis ludes gitu. Seperti itu, jadi saya jujur fokus, tidak pernah memikirkan dunia online. Saya merasa bahwa saat itu saya gaptek, kemudian apa sih online, saya ribet gitu. Makanya udah yang ada di depan itu yang saya kerjakan. Sehingga pada saat pandemi datang, saya betul-betul terpuruk dan betul-betul omset pun terjun bebas. Nah akhirnya selama pandemi, aduh ini kita nggak mungkin gitu ya begini terus, sementara hidup terus berjalan. Dan saya betul-betul belajar dari situ. Mohon maaf, belajar dari pandemi. Bahkan saya sangat bersyukur pandemi itu datang. Mungkin kalau pandemi nggak datang, saya nggak pernah belajar bagaimana caranya saya menciptakan corong-corong pemasaran yang banyak, karena akhirnya saya migrasi dari offline ke online. Sehingga kami pada saat itu betul-betul upgrading diri, menciptakan corong-corong pemasaran yang banyak, kemudian bagaimana caranya berwirausaha, bagaimana caranya membuat digital marketing, literasi keuangan, full semuanya betul-betul dilakukan pada saat
di masa pandemi itu belajarnya online. Jadi 2020 sampai 2021 itu saya gunakan untuk betul-betul belajar, kemudian riset ya, sampai akhirnya kami punya inovasi sambal bisa launching di 2021 dan kemudian punya produk frozen food gitu ya yang kami kemas, dan juga kita punya catering ya, nasi box yang saat ini alhamdulillah sudah punya kapasitas 1000 box per hari, bahkan siap di order 24 jam dengan ready dadakannya 400 box. Nah, kami betul-betul baru merasa lahir kembali setelah pandemi, di mana hasil pembelajaran itu sedikit demi sedikit saya praktekkan di bisnis, dan kami buka lagi satu demi satu. Dari mulai 2021 saya betul-betul nekat. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang bertumpu di belakang saya. Bu, kapan saya dipanggil kerja? Bu, susu saya, anak saya udah habis. Bu, saya udah nggak punya bekal lagi. Dan itu buat saya jadi berat gitu di sini. Ironi sekali gitu, saya merasa, aduh gimana ya Allah, saya pengen buka, saya pengen mengambil lagi semua tim saya. Nah, akhirnya saya dengan keterbatasan kembali untuk kedua kalinya, saya bilang, suami boleh nggak saya pinjam modal buat buka lagi usaha gitu ya, dengan segala keterbatasan dan keyakinan yang kuat, karena saya nggak mungkin berkutat dengan pandemi pada saat 2021. Kemudian suami bilang, yakin ini modal untuk bekal untuk 3 bulan ke depan kamu mau pakai, kasih saya kesempatan, kasih saya kepercayaan. Saya bilang gitu, saya akan berjuang keras. Dari situ dikasih kepercayaan, bahkan pada saat itu saya buka outlet di pinggir jalan, karena kan semua cabang kami yang 9 itu closing, karena saya berada di tempat-tempat titik tumpul yang memang ramai, ada di Pujasera, ada di kantor, ada di kantin mall seperti itu. Jadi jemput bola kecil-kecil banyak ya. Nah, jadi pada saat itu betul-betul nekat di tahun 2021 itu dengan segala keterbatasan, dan akhirnya bahkan saya sempat pinjam modalnya juga sempat pinjam ke teman karena masih kurang gitu ya. Dan akhirnya karena saya sudah belajar migrasi, belajar bagaimana digital marketing, online dan lain-lain, akhirnya saya masuk di online food, semuanya daftar, marketplace semua daftar, dan dari situ betul-betul kami dari pandemi itu betul-betul bersyukur karena semua tim saya panggil kembali, kemudian mulai berangsur satu persatu kami buka cabang lagi gitu ya, dari nol akhirnya kami bisa bangkit, dan bahkan pada saat itu omset kami bisa melebihi sebelum masa pandemi, dan akhirnya dari situ terus walaupun ada waktu, tapi proses itu saya jalani dengan penuh semangat, konsisten, fokus untuk sampai di titik ini. Alhamdulillah di tahun 2021 kami buka cabang 1 itu, kemudian saat ini kami sudah ada 8 cabang. Bahkan bulan ini kemarin tanggal 15 itu adalah buka cabang ke-6 dan ke-7. Ke-7 dan ke-8, mohon maaf. Ke-7 dan ke-8, dan ini ada tantangan lagi, nggak ada yang kebetulan. Saya percaya bahwa sukses itu, nah ini pembelajaran dari Coach Getty ya, sukses itu bertemunya kesempatan dan kesigapan. Jadi saya betul-betul harus betul-betul sigap dan siap untuk menggrab semua kesempatan itu. Sehingga bahkan tadi pagi, ini saya mau share ya, tadi pagi saya dikasih tantangan sama satu manajemen besar di Jakarta, boleh saya sebut mungkin ya, karena saya kemarin baru pembukaan di Neo Soho, Central Park Jakarta Barat, dan tadi pagi saya ditantang untuk, Bu Erna, APB akan dikasih kesempatan, tapi ini sekaligus tantangan. Bisa nggak tanggal 24 besok itu buka di Sarinah Mall? Dan saya, wow, gitu ya. Saya inget tuh resep tadi, Coach. Bertemunya kesempatan dan kesigapan gitu. Saya bilang, oke, siap. Saya terima tantangan itu. Jadi mohon doa besok kami akan buka 2 sekaligus tanggal 24 di Jakarta Selatan, itu namanya ada Kampung Artis, dan kemudian kami akan buka di Sarinah Mall juga. Seperti itu. Jadi genap 10 cabang. Seperti 10 itu. Cabang ya, genap ya. Baik kalau gitu. Ini menarik sekali cerita dari Bu Erna gitu ya. Tapi Coach, saya ke Bu Erna lagi Coach ya, sebelum kita closing ini Coach. Mungkin Bu Erna
Ada kata-kata terakhirnya ya kepada pendengar Pro 3 ini, apa sih kira-kira tips dan triknya selain tadi bertemunya kesempatan dan apa tadi action gitu ya, jangan sampai dilewatkan gitu ya. Apalagi mungkin Bu Erna yang bisa menumbuhkan semangat dari pendengar Pro 3 untuk berusaha. Iya, izin saya pun masih belajar, masih bingit lah gitu ya. Tapi saya sudah komit di dalam diri bahwa di dalam bisnis itu pasti tantangan semakin tinggi, semakin besar, pasti akan semakin berat gitu ya. Yeah. Nah, saya menyadari itu, menyadari hal itu, jadi buat saya belajar itu adalah suatu kewajiban. Kenapa? Suatu kebutuhan. Kenapa? Karena tantangan ke depan akan makin berat kan. Maka untuk saya pribadi, saya harus terus upgrade diri untuk bagaimana mempunyai kerangka pemikiran bisnis ini, bagaimana caranya untuk sustain, kemudian bagaimana caranya supaya bisnis ini bisa bermanfaat lagi untuk orang banyak. Seperti itu. Jadi sekarang tuh sudah punya visi misi ya, luar biasa pokoknya keren banget. Saya terima kasih banyak didampingi oleh Coach Getty karena saya punya visi misi yang saya nggak tahu itu apa dulu. Tapi semenjak didampingin sama Coach ini luar biasa, saya akhirnya APB punya visi misi, punya mimpi yang sangat besar bahkan. Kami ingin hadir di berbagai negara dan kami ingin menjadi UKM naik kelas yang siap go global bahkan hingga IPO. Nah, itu mimpi besar kami. Kalau ditanya tipsnya apa sih untuk teman-teman? Pastinya di dalam sebuah bisnis kalau saya kuliner wajib enak makanannya. Itu seperti yang Coach bilang ya. Wajib enak makanannya. Kemudian ketika kita punya bisnis, ini harus tahu bisnis ini untuk apa, untuk siapa. Itu yang selalu saya tanamkan di dalam diri karena bisnis ini tantangannya luar biasa. Kalau mentalnya nggak kuat, udah rungkad kalau kata anak zaman sekarang nih ya. Jadi ketika kita punya mimpi, pada saat bisnisnya itu down, itu kita bangkit lagi. Kenapa? Karena tahu mimpinya, bisnis ini untuk apa, bisnis ini untuk siapa. Sehingga oke, loyo boleh. Turun wajar di dalam bisnis itu omset naik turun, tantangan luar biasa, terpaan tekanan baik mulai dari bahan baku mungkin, kadang dari karyawan mungkin terpaannya ya, kadang banyak sekali tantangannya. Nah, di saat drop itu pasti sebagai entrepreneur, sebagai wanita biasa, sebagai UKM pasti ada down-nya. Tapi ketika itu ingat, pasti akan ada masanya. Ingat, oh iya, kita harus semangat lagi, bangkit lagi karena saya tahu bisnis ini saya bangun dengan mimpi yang luar biasa. Kemudian saya tahu bisnis ini harus bermanfaat untuk siapa. Nah, itu yang menguatkan saya. Mungkin itu semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kemudian pastinya harus konsisten dengan apa yang sudah kita ambil di bisnis apa. Itu harus fokus, komitmen, konsisten, persisten sehingga kan nggak mungkin ya. Kalau saya nih percaya proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi saya nikmati prosesnya, saya nikmati semua tantangannya sehingga saya percaya bahwa hasil sudah Allah yang tentukan. Seperti itu. Baik kalau gitu Bu Erna. Iya, ini saya ke Coach Getty ya. Coach, ini seperti yang diomongin sama Bu Erna semuanya ajaran Coach Getty ya. Mungkin ada tambahan Coach. Jadi teman-teman pendengar RRI bisa melihat bagaimana bisnis Bu Erna tumbuh secara semangat sesuai dengan ownernya yang sangat semangat gitu. Jadi bisnis itu mencerminkan ownernya. Ya, kalau menjadi pebisnis harus seperti Bu Erna, semangat gitu ya, positive thinking, punya impian, jalanin. Jadi pendengar aja nggak perlu dijelasin sama Bu Erna, dari mendengar ya apa yang Bu Erna katakan dengan semangat, dengan sangat yakin, ya, Anda udah tahu bagaimana Bu Erna menjalankan bisnisnya. Nggak perlu diragukan lagi, setiap ada kesempatan Bu Erna pasti berkomitmen. Karena itulah semangat yang dibangun dari awal. Itu aja, Bu Mami. Bu Erna, terima kasih. Terima kasih Coach Getty. Terima kasih Bu Erna. Di lain kesempatan kita ketemu lagi ya Coach Getty dan Bu Erna ya. Amin. Allah. Selamat malam, salam sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih banyak.
Iya. Oke, terima Terima kasih kasih Bu Pak Fahmi. RRI dan Erna. semua pendengar. Terima kasih banyak. Selamat Baik. malam. Selamat malam Bu Erna dan Coach Getty. Dan demikian pendengar